atau Software Development Life Cycle. Metode ini sering digunakan oleh startup maupun perusahaan besar dalam proses pengembangan software. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Kerangka metode agil sendiri merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Pemilihan metode agil untuk kerangka perbandingan metode waterfall dan RAD dikarenakan metode agil sudah memiliki banyak turunan metode seperti Crystal Clear, Scrum, dan Extreme Programming. Metode agil memiliki tujuan yang dibagi menjadi 7, yaitu 1. High Value and Working Up System, yaitu untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan, dan yang terpenting dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. 2. Iteratif, incremental, dan evolutionary. Agil merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. 3. Cost control dan value driven development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian, tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. 4. High quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. 5. Fleksibel dan risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. 6. Collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. 7. Self-organizing dan self-managing teams. Pengembang diberikan akses untuk manajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadi miskomunikasi. Jenis-jenis agile development. Dalam metode agile sendiri, masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis bagian. Berikut merupakan jenis dari pengembangan perangkat lunak menggunakan agile. 1. Adaptive Software Development atau ASD. 2. Agile Modeling atau AM. 3. Crystal. 4. Dynamic System Development Method atau DSDM. 5. Extreme Programming atau XP. 6. Feature Driven Development atau FDD. 7. Rational Unified Process. 8. Scrum Methodology. Untuk jenis agile yang paling sering digunakan adalah Adaptive Software Development atau ASD, Dynamic System Development Method atau DSDM, Extreme Programming atau XP, dan Scrum. Untuk metode Scrum sendiri lebih menekankan pada kolaborasi antar tim dalam pengembangan perangkat lunak. Manfaat penggunaan metode agile.
Pada sisi klien, dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Kemudian, manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari segi vendor, dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengembangan fitur. Dan manfaat terakhir dari sisi developer sendiri, dapat meningkatkan produktivitas tiap departemen, karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Kelebihan dan kekurangan Agile Development. 1. Kelebihan Agile. Proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kekurangan Agile. Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Memiliki metode Agile ini kekurangan tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, seperti 20 orang. Tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Prinsip yang dimiliki oleh Agile Software Development. 1. Menekankan pada kepuasan dari klien. 2. Menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software. 3. Menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit 2 minggu, 2 bulan, dengan kualitas yang teruji. 4. Terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pebisnis. 5. Membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi. 6. Komunikasi secara langsung sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. 7. Software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. 8. Metode Agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, pengguna, dan developer sendiri. 9. Menggunakan metode Agile memiliki keunggulan dari segi teknis. 10. Kesederhanaan sangatlah penting bagi Agile dalam memaksimalkan sebuah resource sumber daya yang ada. 11. Segala kebutuhan dari segi arsitektur dan kebutuhan software sangat tergantung pada manajemen setiap tim pengembangan. 2. Secara berkala, setiap tim pengembangan melakukan evaluasi diri refleksi untuk bekerja lebih efektif dan mengatur pola pekerja mereka. Ya. Sekian kelompok dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kordian Fitri ini selaku semua mata kuliah analisa dan praktek sistem informasi dan kepada semua rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelum kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas waktu yang diberikan, maka hari ini izinkan kami dari kelompok ingin memaparkan hasil makalah yang kami buat dengan anggota saya sendiri, kami tugas kita ada Sudah dari Kamirawan, dan tentunya ada Ana Dewi, dan kita ada Dina Amalia. Di dalam program studi sistem informasi Universitas Teknologi 2022. Dan selanjutnya harapannya adalah di akhir presentasi ini rekan-rekan semua dapat memahami tentang pengembangan sistem model pelajaran dari sejarahnya, pengertiannya, juga tahapan model waterfall yang pada akhirnya pasti akan sangat berguna saat kita memasuki dunia kerja. Oke, baik, kita mulai langsung aja ke pemaparan materi tentang makalah metode pengembangan sistem model waterfall.
mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya saya telah dapat membuat makalah itu membuat waterfall walaupun tidak sedikit bahkan dengan kesulitan yang sangat saya hadapi tiada daya yang upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, barang tentu makalah ini benar-benar dan belum dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan saya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak saya harapkan agar dalam membuat makalah di waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi. Harapan saya semoga makalah ini berguna bagi siapa saja yang membacanya. Untuk bagian isi seperti ini, bab 1 pendahuluan dengan isi latar belakang tujuan. Bab 2 ada pembahasan tentang secara model waterfall, pengertian model waterfall, karakteristik model waterfall. Dan keempat ada apa model waterfall dan berikutnya hubungan dan berbagai model waterfall. Untuk bab ketiga penutup pada kesimpulan dan saran. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, tujuan pengembangan sistem informasi adalah untuk memberikan kemudahan dalam penerimaan informasi, mengurangi biaya dan menghemat waktu, meningkatkan pengendalian, mendorong pertumbuhan, meningkatkan produktivitas serta profitabilitas organisasi. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi, yang mendefinisikan rangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang mengotomasi perjalanan pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Metode pengembangan sistem juga memiliki macam-macam model pengembangan, ada SMPC, waterfall, prototype, RAD, spiral, object oriented technology, and user development. Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap dukung. Pada bagian 1.2, tujuan dari terbentuknya makalah ini adalah bagaimana kita mengetahui secara model waterfall, mengetahui pengertian sistem model waterfall, mengetahui karakteristik sistem model waterfall, dan mengetahui tahapan model sistem waterfall. Jadi seperti itu pada bab 1 pendahuluan. Kita lanjutkan ke bab pembahasan. Kita akan memaparkan sejarah model waterfall. Jadi model waterfall atau seringkali disebut sebagai flexible life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan pemodelan, modeling, pembangunan, industri, dan penyebaran development yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Seperti itu saudara dari model waterfall. Lalu untuk pembahasan yang kedua tentang pengertian sistem model waterfall. Jadi model waterfall menurut Freshman tahun 2012, model waterfall atau model Evolution merupakan suatu model pengembangan secara sekuensial. Model waterfall bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Proses pembuatannya mengikuti alur dari mulai analisis, desain kode, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi seperti itu dari pengertian sistem model waterfall yang para mahasiswa tadi dosen maupun mata kuliah, analisa dan perkembangan sistem informasi. Yang ketiga dari pembahasan kali ini karakteristik model waterfall. Sebagai model yang sering digunakan dalam pengembangan sebuah aplikasi, maka model waterfall ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada sistema atau proses yang akan berdiri ketika mengalami sebuah problem.
Karakteristik dalam model waterfall adalah saat terjadinya suatu masalah, maka proses otomatis terhenti dan masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu peran mahasiswa. Yang kedua, model waterfall menggunakan pendekatan sekuensial. Jadi sistem pendekatan sekuensial merupakan pendekatan yang bersifat bertahap juga berurutan. Artinya bagian lain tidak bisa mengerjakan hal selain melakukan tahap sebelumnya. Jadi mengerjakan hal lain harus menunggu hasil dari tahapan sebelumnya. Apabila tahapan sebelumnya belum selesai, jadi untuk mengerjakan hal selanjutnya bisa dibilang depending karena tahapan sebelumnya belum selesai, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 4. Ada tahapan model waterfall. Tahapan dari model waterfall dapat dilihat pada gambar bawah ini. Dari paling atas hingga paling bawah, teman-teman mahasiswa bisa lihat, atau ini bisa kalian rangkum untuk suatu saat ada munculkan saat nanti ujian seperti ini. Dari yang paling atas ada requirement analysis, ke bawah ada urutan design, ke bawah lagi implementation, ke bawah testing, ke 5 development, ke 6 maintenance. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan untuk pembahasannya dari mulai bagian paling atas itu pada requirement analysis. Pada tahap ini pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kebutuhan software yang diinginkan oleh penggunaan dan berdasarkan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, import yang dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Seperti itu. Baik, untuk pembahasan yang kedua dari bagian di atas ini adalah desain. Jadi tahap selanjutnya itu desain yang dilakukan sebelum proses audit dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Seperti itu. Pembahasan nomor 3 selanjutnya ada implementation. Implementation adalah proses penulisan kode. Ada di tahap ini pembuatan software akan dipecah menjadi model-model kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memiliki fungsi yang diinginkan atau belum. Jadi modul yang sudah dibuat itu pada bagian pembahasan nomor 3 ini apakah fungsinya sudah diinginkan atau belum. Jadi seperti itu ya. Untuk pembahasan nomor 4 adalah testing. Testing setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dari uji tahap implementasi selanjutnya, dan selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Jadi pada pembahasan tes ini itu diuji ya, diperiksa kembali, diuji sistemnya apabila ada kesalahan. Ini di bagian pembahasan nomor 4 ini testing. Oke, selanjutnya ke pembahasan nomor 5 development. Jika sebelumnya animasi uji coba dilakukan oleh tester dari pihak internal, maka lain halnya dengan development. Tahap development ini adalah seperti perintisan saat produk atau aplikasi dinyatakan fungsional dan digunakan secara langsung oleh pengguna. Nah, jadi di pembahasan nomor 5 ini, apabila dari
uji dari nomor pembahasan MUPA 321 sudah berhasil dan sudah memenuhi syarat, yaitu di pembahasan nomor 5 ini akan dirilis saat produk atau aplikasi dinyatakan fungsional, berarti sudah bisa digunakan secara langsung oleh pengguna di bagian pembahasan nomor 5 development seperti itu. Baik, untuk yang terakhir, maintenance itu biasanya apabila ada problem di suatu sistem, nah itu maksudnya maintenance. Jadi tahapan metode waterfall yang terakhir adalah pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi. Apabila ada kerusakan dari aplikasi tersebut, nah itu menggunakan tahapan di maintenance ini. Setelah dilakukan pengujian sistem, maka masuk pada tahap produk dan pembuatan pengguna oleh pengguna atau user. Untuk proses pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah dilakukan user. Itu untuk tahapan model waterfall. Baik, untuk pembahasan yang terakhir ada keuntungan dan kelebihan model waterfall. Jadi apa sih keuntungan model waterfall? Keuntungan dari model waterfall adalah memungkinkan adanya departementalisasi dan kontrol. Jadwal dapat diatur dengan tenggang waktu untuk setiap tahap pengembangan, dan produk dapat dilanjutkan sebagai tahap model proses pengembangan satu persatu. Pengembangan bergerak dari konsep melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, dan pemecahan masalah, dan berakhir pada pengoperasian dan pemeliharaan. Setiap fase perkembangan berlangsung dalam urutan nyata. Jadi di dalam sistem model waterfall itu urutannya ketat-ketat, jadi seperti itu. Untuk kelebihan model waterfall itu apa sih? Jadi kelebihan dari model waterfall yang pertama, memiliki proses yang lembut mulai dari analisa hingga support. Yang kedua, memiliki spesifikasi sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki tepat sasaran. Yang ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih seperti yang dibicarakan. Jadi apabila proses yang sebelumnya belum selesai mau melanjutkan proses yang selanjutnya, harus menunggu proses yang sebelumnya selesai seperti itu. Terus yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Oke, yang kelima itu ada hemat waktu dan biaya. Jadi hemat waktu dan biaya pada model sistem waterfall seperti itu. Baik, sudah sampai di bagian penutup. Mungkin dari kesimpulan makalah yang kami buat adalah seperti ini. Model waterfall atau model agile merupakan suatu model pengembangan secara sekuensial. Model waterfall bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Proses membuatnya mengikuti alur dari mulai analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan sesuai dengan Freshman tahun 2012. Model waterfall atau kali disebut sebagai klasifikasi cycle dalam model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase berurutan dan sistematis. Saran dari penulis menyarankan kepada para pembaca untuk mengaji makalah ini secara mendalam dan membaca sumber lain agar menemukan materi yang lebih kelas, lebih otentik, dan lebih mudah dipahami. Nah, itu pemaparan dari metode pengembangan sistem model waterfall. Dan yang terakhir, data pusaka, kami mencari model-model referensi ini sebagai berikut. Jadi kalian bisa mengikuti apabila ingin mengetahui tentang model waterfall, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila saya atau penulis ada salah kata atau salah dalam pemaparan materi kita hari ini, saya mohon maaf. Kepada dosen pengampu analisa dan pengembangan informasi
informasi. Terima kasih Ibu Febian Fidanis yang sudah meluangkan atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih dan banyak terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.